Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Kali ini kita akan belajar mengenal teks wawancara. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengenal teks wawancara. Pasti di antara kalian pernah melakukan wawancara. Misalnya wawancara kepada teman kalian, atau ke orang tua kalian, atau orang lain. Nah, sebelumnya mari kita perhatikan cuplikan wawancara berikut ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Dek. Oh, sebelumnya Pak, perkenalkan Pak, saya Anjoro Sainsarusu dari Universitas Riau Pak. Saya sedang melihat kebun jagung Bapak dan kebetulan Bapak sini. Oh, sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Bapak Rifandi. Jadi ini kebun jagung Bapak ya Pak? Iya, kebun jagung. Ini semua punya Bapak. Iya. Jadi sepertinya ada masalah di kebun Bapak ini ya? Iya begitu. Udah berapa lama Pak? Ini hampir mau panen tapi udah begini daunnya. Jadi untuk sebelumnya juga Bapak menanam jagung di sini Pak? Jagung juga, kadang-kadang ganti juga tanaman lain. Oh, tapi tanaman jagungnya tetap terkena ini juga? Enggak apa sih. Dulu pernah juga sukses. Tapi sebelum ini terkena ini juga ya Pak? Itu begini daunnya. Jadi Bapak udah tahu solusinya Pak untuk menyelesaikan ini? Itu kemarin pernah terjadi kayak gini. Jadi saya apa aja, saya buang aja. Iya Pak. Kalau saya lihat tanaman Bapak ini semuanya hampir terkena bulai jagung Pak. Ya, coba Pak. Semoga berhasil ya Pak budidayanya. Iya, saja lah nanti saya ikuti saja saran-saran dari adik kan. Siapa tahu berhasil nanti. Ah, pasti berhasil itu Pak. Percaya aja sama saya. Yuk, saya permisi dulu Pak. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Iya. Semoga sukses. Anak hebat, bagaimana menurut kalian kegiatan wawancara tersebut? Sebenarnya apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Jadi dalam wawancara itu harus ada penanya dan juga narasumbernya ya. Lalu apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan keterangan atau informasi. Dalam wawancara terdapat tema yang beragam. Tema wawancara adalah pokok pikiran atau pokok pembicaraan dari wawancara tersebut. Misalnya tema tentang pekerjaan, sumber energi, kegemaran, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ciri-ciri wawancara. Ciri-ciri wawancaranya yang telah kita sebutkan tadi yaitu ada pewawancara atau penanya dan narasumber. Terus dilakukan secara bertatap muka. Selanjutnya dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks wawancara yaitu intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendah suara. Selanjutnya ada lafal atau pengucapan suara atau bunyi. Selanjutnya kita akan membaca teks wawancara antara Mita dan Pak Rudi. Mita adalah siswa kelas 4 SD Bangsa. Sementara Pak Rudi adalah seorang petani padi di sebuah desa di Kabupaten Karawang. Perhatikan wawancara tersebut ya. Mita, selamat pagi Pak.
Pak Rudi, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Mita, bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar? Pak Rudi, tentu saja, dengan senang hati, Nak. Mita, saya ingin bertanya tentang cara merawat tanaman padi. Pak Rudi, ya silahkan, Nak. Nah, dalam wawancara harus ada pewawancara. Dalam teks ini yaitu Mita dan narasumber. Dalam teks ini yaitu Pak Rudi. Selanjutnya, dalam sebuah wawancara juga harus ada kalimat sapaan. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat sore, selamat malam. Nah, itu disebut kalimat sapaan ya. Lalu ada pembukanya. Sebelum melakukan wawancara juga harus ada pembuka. Contoh pada teks ini yaitu Mita mengatakan, bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar? Selanjutnya harus disampaikan juga tema wawancaranya. Pada teks ini yaitu contohnya Mita mengucapkan, saya ingin bertanya tentang cara merawat padi. Berarti tema wawancaranya tentang cara merawat padi ya. Selanjutnya perhatikan teks selanjutannya. Mita, apa yang harus dilakukan supaya padi tumbuh subur? Pak Rudi, supaya padi tumbuh subur harus diperhatikan pengairannya. Selain itu, juga harus diberi pupuk yang cukup serta disemprot pestisida supaya tidak terserang hama. Mita, berapa lama waktu yang diperlukan padi untuk menjadi padi siap panen, Pak? Pak Rudi, biasanya padi memerlukan waktu 110 sampai 130 hari. Mita, setelah panen biasanya apa yang Bapak lakukan? Pak Rudi, setelah panen biasanya Bapak akan menggiling padi menggunakan mesin supaya menjadi beras dan dapat kita makan. Mita, apakah semua hasil panen Bapak simpan untuk dikonsumsi sendiri? Pak Rudi, tidak. Biasanya hasil panen sebagian Bapak jual di pasar induk dan sebagian lagi Bapak simpan untuk makan sehari-hari. Nah, teks wawancara tersebut merupakan bagian dari wawancara yang disebut isi wawancara. Isi berarti inti dari wawancara tersebut itu apa ya? Menanyakan tentang apa? Nah, itu disebut isi. Selanjutnya, perhatikan lagi lanjutan teks wawancara tersebut. Mita, oh begitu. Baik Pak, sekarang saya sudah mengerti mengenai tanaman padi. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk diwawancarai. Bapak, ya sama-sama Nak. Semoga informasinya bermanfaat. Nah, bagian wawancara ini disebut penutup. Kita sebaiknya mengucapkan terima kasih kepada narasumber setelah melakukan wawancara. Nah, anak hebat itu tadi mengenai teks wawancara. Wawancara harus ada pewawancara dan narasumber. Selanjutnya harus diawali dengan kalimat sapaan. Terus ada pembuka dan menyampaikan tema wawancaranya. Setelah tema disampaikan, selanjutnya masuk kepada isi wawancara. Dan jangan lupa kita melakukan penutupan dengan mengucapkan terima kasih atas informasi-informasi yang telah diberikan oleh narasumber. Demikian penjelasan mengenai teks wawancara. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.